kembali lagi di Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas tentang materi statistika, tetapi tentang statistika data kelompok. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu, kemudian langsung dicontohin ya, biar nggak bingung. Jadi yang pertama, itu ada rumus min. Min itu artinya rata-rata, simbolnya adalah X bar. Di sini kita punya 3 rumus, langsung kita tuliskan biar nanti mempercepat waktu. Jadi intinya kita punya 3 rumus. Untuk caranya gimana? Kita langsung aja ke soal. Di sebelah kanan ya itu ada soal, ada data kelompok. Panjang itu maksudnya jadi dari data ke 35 sampai 39 itu ada F-nya. F-nya adalah frekuensi. Jadi dari 35 sampai 39 itu ada satu data. Entah itu yang 35, 36, 37, enggak jelas. Kemudian di sini ada interval dari 35 sampai 39 hingga 60 sampai 64. Masing-masing sudah memiliki frekuensi. Nah, di sini kita mau coba pakai cara yang pertama dulu. Cara pertama itu cara yang biasa atau cara umum. Kita punya rumus X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma F. Nah, Xi-nya gimana, Kak? Xi-nya kita harus cari dulu. Xi-nya itu didapat dari Xi itu kamu bisa jumlahkan 35 sama 39. 35 ditambah 39 lalu kamu bagi 2. Nanti ketemu hasilnya 37 atau nilai tengahnya ya Xi itu ya. 42, 47, 52, 57 dan 62 itu adalah data Xi-nya. Kemudian di rumus ini kan kita butuh data Fi dikali Xi. Berarti kita bikin lagi nih Fi dikali Xi. Kita kalikan ini dengan ini. Berarti 37, 168, 564, 1196, 399, dan 186. Nah, selanjutnya kita coba jumlahkan. Frekuensinya kita jumlahkan nanti dapat 50. Ini juga kita jumlahkan nanti dapat 2550. Berarti nanti X barnya yang menggunakan rumus umum itu Fi dikali Xi-nya kita udah dapat jumlahnya 2550. Jumlah frekuensinya juga udah dapat 50. Jadi nanti didapatkan 51. Oke, di sini kita tulis ulang karena tidak cukup. Misalkan kita menggunakan rumus kedua. Rumus kedua itu kita pakai yang namanya rataan sementara. Rataan sementara itu punya rumus X bar sama dengan X bar S ditambah sigma F D1 dibagi sigma F. Nah, XS-nya itu kan tidak diketahui di soal. Jadi kita harus cari XS-nya. Gimana caranya? XS itu didapatkan dari ambil nilai Xi. Ambil Xi yang frekuensinya tertinggi. Frekuensi tertinggi itu ada pada ini 23. Xi-nya berapa? 52. Jadi nanti XS-nya itu adalah 52. Jadi XS itu adalah 52. Selanjutnya ditambah Fi dikali Di. Kita belum tahu ya. Jadi kita harus bikin dulu. Untuk mencari nilai Di itu kita menggunakan rumus Xi dikurangi X sementara atau rataan sementara. Berarti kita hitung dulu nilai DI-nya. DI itu Xi. Xi itu misalkan ini 37 dikurangi XS. XS-nya berapa? 52. Berarti 37 dikurangi 52. Berapa hasilnya? Min 15. Kemudian kalau ini berarti 42 dikurangi 52. Hasilnya min 10 dan seterusnya. Nanti kita dapat min 5, 0, 5 sama 10. Itu adalah DI. Habis itu
kita kalikan berarti FI dikali DI. FI dikali DI berarti 1 dikali DI-nya min 15, berarti min 15, nanti dapat min 40, min 60, 0, 35 sama 30. Ketika kalian jumlahkan, plus min berpengaruh ya, jadi nanti didapatkan 50, min 50. Nanti kalian bisa cek sendiri. Sehingga ini perkalian antara FI dikali DI berarti min 50. Sigma F-nya ini totalnya itu adalah 50. Berarti nanti dibagi 50. Ini adalah 50 ya. Kelihatan nggak? 50. Jadi nanti dapat 52 min 1. Hasilnya adalah 51. Sama aja dengan cara pertama. Nah, selanjutnya kita mau coba nih pakai cara ketiga. Cara ketiga itu dengan menggunakan cara coding. Nah, cara coding ini memiliki rumus X bar sama dengan XS bar ditambah sigma FI dikali UI dibagi sigma F dikali C. Nah, XS-nya kita tetap pakai sama seperti cara kedua, yaitu berarti 52. Kemudian UI-nya. Nah, UI-nya perlu kita cari nih. Gimana cara cari UI? UI itu seperti tadi yang sudah UI itu berarti sebentar. UI itu tempat di mana kita dapat XS itu nilainya 0. Maksudnya gimana? XS itu kan dapat di sini nih, ya kan? Deretan sini. Berarti kalian urutin aja nih. Nah, di sini kalian tulis 0. Tuh, terus gimana? Habis itu angka ke atasnya itu urut dari min 1, min 2, min 3. Yang ke bawah urut dari 1, 2. Jadi nggak berubah ya. Jadi pokoknya kalian tentuin nilai nolnya, kemudian kalau ke atas mulai dari min 1, min 2, min 3, dan seterusnya, ke bawahnya positif 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti nanti kita bikin FI dikali UI. Caranya ini dikalikan dengan F-nya, berarti min 3, min 8, min 12, 0, 7 sama 6. Ketika dijumlahkan itu hasilnya min 10. Sehingga XS-nya kita masukin 52 ditambah min 10 per 50. C itu adalah panjang interval. Intervalnya dari 35 ke 39, 35, 36, 37, 38, 39. Berarti C-nya adalah 5. Lalu ini boleh kamu coret. Sisa 10 coret sama atasnya, berarti sisa min 1. Jadi 52 dikurangi 1, hasilnya adalah 51. Jadi intinya apa? Kesimpulannya kita menggunakan 3 cara untuk mencari min atau rata-rata, itu hasilnya adalah sama. Tinggal terserah nih, nanti kalian bakal cari yang menggunakan cara seperti apa, atau di soal ada ketentuannya atau tidak. Jadi kayak gitu. Oke, selanjutnya kita bahas masuk rumus kedua, yaitu rumus modus. Modus itu apa artinya? Ya, nilai terbanyaknya yang memiliki frekuensi yang terbanyak atau data yang sering muncul. Gampangannya kayak gitu. Rumus modus pada data kelompok itu adalah TB ya ditambah D1 per D1 plus D2 dikali C. Sama kayak tadi, kalau TB itu intinya adalah tepi bawah. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau kita punya interval 10 sampai 15, maka TB-nya bisa dihitung tepi bawahnya, berarti yang paling kecil 10 sama 15 kan lebih kecil 10. Berarti kita tulis 10 dikurangi 0,5. Selalu dikurangi 0,5. Jadi kalau misalkan di sini 20 sampai 25, berarti 20 dikurangi 0,5. Nah, nanti didapatkan TB-nya adalah 9,5. Kemudian kalau D1 itu adalah frekuensi modus dikurangi frekuensi sebelum modus. Kalau D2, ini D2 ya. D2 itu adalah frekuensi modus dikurangi frekuensi setelah modus. Langsung saja kita ke soal. Jadi kita mau cari modus ya. Modus TB
Oke, ini soalnya sama seperti sebelumnya, hanya saja kita mau cari modusnya. TB dari 35. Oke, sebentar, sorry. Karena kita mau cari modus, berarti kita tentuin dulu data mana yang kemungkinan menjadi modusnya. Gimana caranya, Kak? Lihat frekuensi yang paling besar. Frekuensi paling besar itu adalah di 23. Artinya apa? Artinya ini adalah letak modusnya, kurang lebih di interval 50 sampai 54. Nah, maka TB-nya itu titik tepi bawah dari interval 50 sampai 54. Tepi bawahnya kan 50 dikurangi 0,5 berarti 49,5 ditambah D1. Frekuensi modusnya itu adalah 23. 23 dikurangi frekuensi sebelum modus. Kita tulis aja 23 dikurangi 12 dibagi 23 dikurangi 12 ditambah 23 dikurangi 7. Ya. Frekuensi setelah modus adalah 7. C-nya itu banyaknya interval, berarti dari 35, 36, 37, 38, 39 atau 50, 51, 52, 53, 54. Itu ada 5 intervalnya. Sehingga nanti didapatkan 49,5 ditambah 11 per 11 plus 16 dikali 5. Nanti akan didapatkan 49,5 ditambah 55 per 27. Nah, nanti kalian coba hitung sendiri. Intinya kalian tahu bagaimana cara mencari modus menggunakan rumus untuk data kelompok.